Tu vois, toi, tu veux participer ou quoi? Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul The Prey. Film ini bercerita tentang seorang narapidana yang nekat kabur dari penjara demi menyelamatkan anaknya sekaligus membalas dendam. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang napi bernama Frank. Frank dipenjara selama 8 tahun karena kasus perampokan. Tak lama, Frank didatangi oleh temannya yang bernama Nofri yang juga ikut dalam perampokan Frank dulu. Nofri bertanya di mana Frank menyimpan uang rampokannya, karena diketahui uang rampokan itu masih disembunyikan oleh Frank. Namun Frank yang tidak mempercayai siapapun, ia masih merahasiakannya. Tu peux mettre des potes à moi sur le coup? Y'a que toi qui sais où tu l'as planqué, ce putain de fric. Nous protégerons le cas jusqu'à ce qu'on sorte. Qu'il sorte d'ici dans un cercueil? Ouais. Saat di dalam sel, terlihat Frank sedang memasang gambar yang dibuat oleh anaknya. Di sana juga ada seseorang bernama Maurel yang merupakan teman satu selnya Frank. Maurel dipenjara karena dituduh memperkaos gadis muda. Tak lama ada 2 orang sipir datang untuk mengolok-olok Maurel dengan memanggil Maurel dengan sebutan mesum. Namun Maurel terus mengelak sambil mengatakan kalau ia hanya dituduh dan difitnah oleh orang-orang. Ça, mon pote, faut y penser avant de sauter sur cette fille. Je peux y aller? Malam harinya, Frank tak sengaja menemukan catatan yang dibuat oleh Maurel. Saat Frank membacanya, ia sangat merasa kasihan dengan Maurel karena tampangnya yang polos sering dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Frank sekarang yakin kalau Maurel sebenarnya tidak bersalah. Tengah malamnya, kedua sipir korup dengan sengaja membuka pintu sel Maurel dan Frank. Lalu datanglah 3 orang mafia Rusia menghampiri mereka. 3 orang itu langsung menyuruh Frank untuk keluar. Ternyata mereka berencana untuk uhahehe dengan Maurel. Di luar, Frank yang mendengar suara teriakan Maurel akhirnya memutuskan kembali masuk untuk menolong Maurel hingga terjadi baku hantam. Tu vois, toi, tu veux participer ou quoi? Ramène-toi, ils sont en train de merder grave là. Karena kegaduhan tersebut, akhirnya para sipir datang melerai mereka. Toi, t'aurais jamais dû te mêler de ça. Esok harinya terlihat Maurel sedang dijenguk oleh istrinya. Ia bercerita kalau di dalam penjara sangat mengerikan, beruntung ada Frank satu teman selnya yang selalu melindungi dirinya. Di sisi lain, Frank juga kedatangan istrinya yang bernama Ipah. Ipah mengatakan kalau ia sudah hampir kehabisan uang. Ia meminta Frank untuk mengatakan di mana hasil rampokannya disimpan. Namun Frank tetap tidak mau mengatakannya mengingat 2 bulan lagi ia juga akan dibebaskan. Ternyata di sana juga ada anak Frank yang sudah tidak sabar menunggu ayahnya bebas. Diketahui anak perempuan Frank ini mengalami masalah di pita suaranya sehingga ia masih belum bisa bicara. Vous aussi, vous manquez. Suatu hari, para napi disuguhkan acara musik untuk hiburan. Di sana juga ada Frank yang nampak menikmati pertunjukan tersebut. Namun tiba-tiba ia diancam oleh Nofri dan anak buahnya. Nofri masih bersikeras ingin tahu di mana Frank menyimpan uang rampokannya. Bahkan Nofri juga menunjukkan foto anak dan istri Frank. Yang mana jika Frank tetap tidak mau mengatakannya, Nofri akan menyuruh anak buahnya yang berada di luar penjara untuk menghabisi anak dan istri Frank. Namun Frank yang berusaha berontak menyebabkan telinganya terluka. Dan tak lama kemudian, Frank pun pingsan. Setelah 4 hari, Frank akhirnya kembali sadar dan selama itu juga ia selalu diurus oleh Maurel, teman satu selnya. Frank yang khawatir dengan ancaman Nofri kemarin terhadap anak dan istrinya, ia langsung menanyakan di mana Nofri sekarang. Maurel memberitahu kalau Nofri dan anak buahnya dikurung di sel isolasi selama 1 minggu.
Ia juga memberitahu Frank kalau hari ini Maurel dibebaskan sebab orang-orang yang menuntutnya tidak mempunyai bukti valid. Di sini Maurel memberikan nomor teleponnya dan bersedia membantu Frank kapanpun dibutuhkan. Sebab Maurel masih merasa berhutang budi kepada Frank. Salut. Appelle-moi. Saat berpamitan, akhirnya Frank meminta bantuan kepada Maurel untuk menjaga anak dan istrinya sampai ia keluar penjara. Frank juga bahkan memberitahu tempat penyimpanan uang rampokan agar bisa digunakan oleh anak dan istrinya. Ternyata selama ini Frank menyimpan hasil rampokan itu di dalam kuburan ayahnya. Mendengar hal tersebut, Maurel berjanji kalau ia tidak akan mengecewakan Frank. Setelah itu, Maurel mengemasi barang-barangnya. Entah kenapa, ia juga terlihat mengambil sampel rambut Frank dari sisir untuk dibawa pulang. Beberapa hari kemudian, Frank yang sedang bekerja di dalam penjara, ia diberitahu sipir kalau Frank kedatangan tamu. Saat Frank menemuinya, ternyata orang tersebut adalah mantan kapten polisi bernama Carrega. Di sini, Frank yang tidak mengenali Carrega, ia bertanya-tanya kenapa Carrega ingin bertemu dengannya. Ternyata kedatangan Carrega ke sana untuk menanyakan seputar Maurel ketika di dalam penjara. Namun Frank yang tidak terlalu mengenal jauh Maurel, ia hanya mengatakan kalau Maurel orang baik dan sekarang sudah dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Di sini Carrega akhirnya bercerita kalau selama ia menjabat sebagai kapten polisi, ia ditugaskan untuk menangani kasus Maurel. Carrega yakin sebenarnya Maurel adalah pembunuh berantai dan psikopat kejam yang selalu menargetkan wanita sebagai korbannya. Diketahui juga Maurel menjalankan aksinya tersebut bersama istrinya. Namun karena Maurel dan istrinya yang sangat cerdik, mereka tidak pernah meninggalkan jejak apapun sehingga membuat polisi kesulitan membuktikannya. Carrega juga menjelaskan kalau Maurel adalah orang yang licik serta manipulator yang sangat handal. Mendengar hal tersebut, sontak Frank menjadi cemas dengan keselamatan anak dan istrinya. Ia masih tidak habis pikir Maurel yang culun adalah seorang pembunuh berantai. Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas échappé d'un asile? Ce n'est pas moi. Si quelque chose vous revient. Setelah itu, Frank mencoba menghubungi istrinya. Ia menjadi semakin panik karena si istri tidak menjawab teleponnya. Kecemasan itu terus berlangsung sampai beberapa hari, hingga Frank berniat ingin kabur dari penjara ini. Suatu hari ketika Frank selesai bekerja, ia diminta sipir korup untuk tetap di dalam ruangan ini. Yang ternyata di sana sudah ada 3 orang mafia Rusia yang ingin membalaskan dendamnya kepada Frank. Hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Intimité, s'il te plaît. Ketika Frank dikeroyok, si sipir dengan santai melihat perkelahian tersebut. Namun pada akhirnya, Frank berhasil melumpuhkan ketiga mafia Rusia itu. Putain les gars, vous êtes 3 là. Sipir yang tidak menyangka Frank bisa mengalahkan mereka, ia memohon kepada Frank untuk mau melepaskannya. Namun tanpa pikir panjang, Frank langsung menghabisi sipir tersebut. Kemudian Frank mengganti bajunya dengan si sipir untuk bisa kabur dari penjara. Frank berhasil mengelabui para penjaga lalu berlari ke arah pintu belakang. Frank juga terpaksa menghajar satu orang yang sempat ingin menghalanginya. Hingga pada akhirnya Frank benar-benar berhasil kabur dari penjara tersebut. Setelah kaburnya Frank, kepala polisi menugaskan seorang detektif bernama Maria untuk segera menangkap Frank secepatnya. Detektif Maria sempat heran kenapa Frank nekat kabur padahal 2 bulan lagi masa tahanannya berakhir. Setelah itu, detektif Maria dan timnya mengumpulkan data-data mengenai Frank. C'est sa femme? Ouais, Amna Martins. Je pars l'interroger tout à l'heure. Vous surveillez tous les endroits qu'il connaissait bien. Adegan beralih ke supermarket dan di sana ada Maurel yang sedang mencoba mencari mangsa. Désolée, il faut que j'aille. C'est pas grave. Namun kali ini Maurel gagal karena si mangsa hanya menyukai om-om berperut kembung yang mau ngasih ipon.
Tak lama kemudian, Maurel melihat berita mengenai kaburnya Frank dari penjara. Ternyata berita kaburnya Frank sudah disebarluaskan ke berbagai penjuru kota. Ketika Maurel kembali ke mobil, ia langsung memberitahu istrinya kalau Frank telah kabur dari penjara. Hal tersebut tentu membuat istrinya panik karena Frank pasti akan mencari mereka. Ternyata di dalam mobil itu juga ada anak perempuan Frank. Sois tranquille, la police a de bonnes infos maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu crois qu'il va comprendre? J'ai tout prévu. Kembali ke Frank yang saat ini mendatangi apartemen miliknya. Namun saat masuk ke dalam, Frank semakin cemas karena tidak menemukan keluarganya. Frank hanya melihat boneka kesayangan anaknya tergeletak di lantai. Tak lama dari itu, detektif Maria dan polisi lainnya datang untuk menangkap Frank. Police, ouvrez! Tu bouges pas. Hingga di suatu kesempatan, Maria berhasil menemukan serta memojokkan Frank. Di sini, Frank mengatakan kalau ia tidak boleh masuk ke penjara dulu sebab anak dan istrinya sedang dalam bahaya. Kemudian Frank mencoba kabur dari tempat tersebut. Il est là! Arrête-toi! Hingga pada akhirnya, Frank berhasil kabur menaiki kereta. Malam harinya, Frank mendatangi makam ayahnya untuk mengecek uang rampokan yang dulu ia sembunyikan. Sayangnya, uang tersebut sudah tidak berada di sana. Frank juga dibuat shock karena di dalam kuburan itu ada jasad istrinya. Ia akhirnya yakin apa yang dikatakan oleh Carrega, si mantan kapten polisi, mengenai Maurel memanglah benar. Setelah itu, Frank mencoba menghubungi Maurel lewat nomor telepon yang pernah Maurel berikan kepadanya. Saat tersambung, Frank bertanya kenapa Maurel tega menghabisi istrinya. Maurel menjawab kalau istri Frank cukup enak dipakai namun sedikit cerewet sehingga pantas untuk dihabisi. Kemudian Frank juga menanyakan tentang keberadaan anaknya. Maurel memberitahu kalau anak Frank akan baik-baik saja asalkan Frank tidak mengejarnya. Ternyata saat itu Maurel sedang berada di sebuah rumah tua di tengah hutan tempat ia membuang para korbannya. Dan Maurel berniat untuk menjebak Frank. Di sini Maurel menaruh sampel rambut Frank yang dulu ia ambil ketika di dalam penjara serta menaruh barang-barang yang bersidik jari Frank. Kemudian Maurel memberi pesan kepada polisi. Esok harinya polisi langsung datang ke tempat tersebut. Hingga mereka menemukan jasad seorang gadis serta sidik jari dan sampel rambut milik Frank. Sontak para polisi langsung berasumsi kalau yang melakukan pembunuhan itu adalah Frank. Di sana juga ada seorang kakek bernama Broto, ini orangnya yang merupakan ayah kandung dari korban gadis yang ditemukan itu. Broto yang tidak terima anak gadisnya dihabisi berniat untuk membalas dendam. Di sisi lain, Frank mulai mencari keberadaan Maurel. Dimulai dengan mendatangi rumah Carrega, yaitu mantan kapten polisi yang sempat mendatanginya di dalam penjara. Frank meminta Carrega untuk ikut membantu dalam mencari keberadaan Maurel. Di sini Carrega memperlihatkan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Maurel, yaitu memperkaos wanita lalu menghabisinya. Bahkan tak jarang dari korbannya yang merupakan seorang bocil. Selama Carrega menjabat, Maurel terjerat kasus atas hilangnya 12 orang gadis. Namun Maurel selalu saja lolos dari dakwaan. Mendengar hal tersebut tentu membuat Frank sangat khawatir dengan anak perempuannya. Un truc mauvais, là. Kemudian Frank memberikan nomor telepon Maurel yang sempat ia hubungi. Saat itu juga Carrega mendatangi kantor polisi untuk mengecek keberadaan Maurel. Setelah mengetahuinya, Carrega menghubungi Frank dan memberitahu kalau terakhir kali Maurel menelepon yaitu di sebuah kota kecil bernama Kastanye. Tak lama dari itu, para polisi berdatangan untuk menangkap Frank. Karena Frank bukan hanya orang dengan kasus kabur dari penjara saja, melainkan tersangka dari kasus pembunuhan berantai. Frank yang tahu para polisi sedang mengincarnya, ia pun berusaha kabur melalui jalan belakang.
Hingga di suatu kesempatan, Frank yang mulai terpojok terpaksa menyandra detektif Maria. Di sini Frank baru tahu kalau ia menjadi tersangka kasus pembunuhan berantai. Frank mengatakan kalau semua orang telah ditipu daya oleh Maurel. Kemudian Frank pun berusaha menghindari para polisi yang mengejarnya. Beruntung saat itu Frank dibantu oleh Carrega. Mereka berencana untuk pergi ke kotak kastanye yang diduga tempat tinggal Maurel. Di sisi lain, kakek Broto yang anak gadisnya ditemukan tewas kemarin terus memantau pergerakan polisi dengan alat sadap miliknya. Kakek Broto menganggap kalau pembunuh anaknya adalah Frank. Adegan beralih ke kantor polisi, memperlihatkan detektif Maria yang merasa janggal dengan kasus Frank. Ia sedikit percaya dengan perkataan Frank tadi kalau saat ini Frank sedang dijebak oleh seseorang bernama Maurel. Tak lama anak buahnya datang dengan membawa CD yang memperlihatkan percakapan Frank dengan Carrega saat di dalam penjara. Akhirnya detektif Maria tahu kalau semua ini ada hubungannya dengan teman sel Frank dulu yang bernama Maurel. Si Morel, c'est ça, Jean-Louis Morel. Di sisi lain terlihat Maurel, istrinya dan anak Frank sedang berjalan-jalan di sebuah pasar. Ternyata saat itu Maurel sedang mengincar seorang gadis untuk ia mangsa. Regarde, je dois m'aider, Christine. Excusez-moi. Hingga di suatu kesempatan Maurel berhasil membujuk gadis itu masuk ke dalam mobilnya. C'est vraiment très gentil. Hein. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Kemudian gadis itu turun lalu berlari ke tengah hutan. Saat itu juga Maurel melakukan aksinya. Esok harinya terlihat Frank sudah sampai di kota kecil Kastanye. Ia sengaja masuk ke dalam apartemen kosong di dekat apotek. Karena Frank tahu kalau Maurel sering mengonsumsi obat penenang ketika di dalam penjara. Sehingga kemungkinan besar Maurel akan berkunjung ke apotek tersebut. Frank terus memperhatikan orang-orang yang datang ke apotek itu. Hingga di suatu sore, Frank melihat Maurel muncul. Saat itu juga Frank terus mengikuti mobil Maurel. Sampai Frank berhenti di sebuah rumah terpencil di dekat hutan. Di balik itu, kepala polisi dan rombongan juga menyambangi kota kecil Kastanye setelah mendapat kabar kalau ada seorang gadis menghilang. Kepala polisi dan yang lain masih menganggap kalau Frank pasti pelakunya. Sementara detektif Maria yang berpendapat lain, ia akan pergi ke rumah Maurel setelah mendapatkan alamatnya dari teman polisinya. Kepala polisi yang mengetahui kalau detektif Maria sedang menuju rumah Maurel, mereka pun langsung bergegas ke sana. Terlihat kakek Broto diam-diam mengikuti iring-iringan mobil polisi. Di sisi lain, Frank berhasil menyelinap ke rumah Maurel lalu menemukan anaknya yang sedang terbaring di kamar tidur. Anak Frank yang melihat ayahnya ada di sana, ia terlihat sangat bahagia. Kemudian tanpa pikir panjang, Frank berniat membawa kabur anaknya dari rumah Maurel. Sayangnya, ia malah ketahuan oleh Maurel dan istrinya. Frank yang saat itu ditodong akhirnya membiarkan anaknya dibawa kembali oleh istri Maurel. Saat Frank akan dihabisi, tiba-tiba detektif Maria datang menodongkan pistol. Kemudian mereka berdua saling melesatkan tembakan. Detektif Maria pingsan sementara Maurel terluka di samping telinganya. Frank yang melihat hal itu langsung merebut anaknya kembali lalu bergegas pergi. Terlihat Frank terus berusaha menjauh dari rumah Maurel. Namun ternyata Maurel juga terus mengejarnya sampai ke dekat jurang. Di sisi lain, istri Maurel hendak menghabisi detektif Maria yang kala itu masih pingsan. Namun tiba-tiba detektif Maria tersadar lalu membalikan keadaan. Kembali ke Frank yang pada akhirnya harus terpojok oleh Maurel. Di sini Maurel tanpa pikir panjang langsung menembak Frank. Beruntung saat itu Frank tidak jatuh ke jurang dan masih menggelantung. Saat Maurel akan menembak kembali, tiba-tiba ada kepala polisi yang meminta Maurel menjatuhkan senjatanya.
Maurel langsung berpura-pura kalau ia sedang membantu polisi dengan melumpuhkan Frank si buronan. Padahal saat itu ia hendak menghabisi juga si kepala polisi. Beruntung saat akan menembak si kepala polisi, detektif Maria datang dan langsung menghabisi Maurel sampai terjatuh ke jurang. Setelah itu, kepala polisi dan detektif Maria berusaha menyelamatkan Frank yang saat ini sedang menggelantung. Namun tiba-tiba, Frank ditembak oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah kakek Broto yang masih menyangka kalau Frank adalah pembunuh anaknya. Kakek Broto tidak tahu kalau semua kejahatan itu sebenarnya dilakukan oleh Maurel. Esok harinya, para polisi menemukan jasad Maurel sementara jasad Frank tidak diketemukan. Di sini, kepala polisi itu akhirnya sadar kalau pembunuh berantai yang sebenarnya adalah Maurel. Karena istri Maurel yang saat ini sedang ditahan sudah mengakui semuanya. 3 bulan kemudian, terlihat anak Frank yang sekarang tinggal di panti asuhan. Di sini, anak Frank mendapat surat dari orang yang tak dikenal. Saat dibuka, ternyata itu adalah gambar yang dulu ia berikan kepada Frank ayahnya. Artinya Frank masih hidup. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah percaya dengan muka yang lugu. Karena siapa tahu dia PK. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.